morning. This is a wake up call. Stay safe and good luck for you. Thank you. Good morning. Hai Wake Up Call, thank you for waking me up. Akhirnya datang juga ke Kinka. Sebenarnya Kinka ini masih soft opening, jadi kita baru soft opening tanggal 2 Mei kemarin dan mungkin akan grand opening soon dalam akhir bulan ini atau mungkin awal bulan depan. Terus kenapa bangun Kinka? Mungkin karena ini ya, kita tuh sebenarnya udah pernah penjualan produk ini cukup lama, tapi dalam bentuk kayak rumahan. Jadi kayak kita bikin frozennya, dibikin hampers, terus kita juga untuk pesanan-pesanan ulang tahun, pesanan acara-acara. Jadi ternyata responnya dari customer pada bagus, jadi akhirnya pada minta dibikinin dong kafenya biar kita bisa langsung dine in gitu. Jadi akhirnya ya tercapai juga Kinka ini. Kalau menu sebenarnya menu utama kita tuh di mie gitu, karena favoritnya orang-orang selama ini suka makan mie sampai yang di frozen dibawa keluar kota itu mie. Jadi dari mie awalnya original itu akhirnya kita kembangkan biar ada variasi, jadi dengan ditambahkan kecombrang, ditambahkan dengan chili oil seperti itu. Terus untuk menu-menu juga kita ada rice bowl karena juga permintaan pasar sih, katanya kalau ngafe nggak ada rice bowl tuh nggak seru, jadinya akhirnya kita tambahkan tuh ada rice bowl-nya sedikit dengan menu-menu seperti kecombrang karena saya sendiri penyuka kecombrang gitu dan kayaknya susah banget ya nyari kafe yang ada menu seperti ini, jadi akhirnya kita coba deh dan ternyata responnya juga bagus. Terus kita juga nyiapin kayak snack-snack seperti lumpia, bakso goreng, itu benar-benar homemade semua yang walaupun bahan dasarnya rebung yang biasanya orang tuh sebagian orang nggak bisa tuh makan rebung, bau kan kalau nggak bisa ngolahnya, tapi boleh deh dicobain hipnya kita, nggak ada bau rebung sama sekali gitu. Jadi dan itu yang termasuk salah satu best seller kita yang udah kita cukup jualan cukup lama selama ini dari rumahan kayak gitu. Terus juga bakso goreng yang favoritnya anak-anak, jadi karena kita sudah tes ke anak sendiri ya, ke teman-teman anak-anak juga, mereka semua ternyata suka banget yang sampai tiap hari minta lagi gitu. Akhirnya oke deh kita jual juga deh di sini gitu. Jadi sebenarnya basicnya kita tes dulu makanannya ke orang rumah sendiri yang memang sudah di-approve dan memang layak untuk dijual ya gitu, baru kita akhirnya buka Kinka ini. Terus ada yang nanyain, kok Kinka tuh jadi coffee shop ya? Padahal awalnya kan jualannya makanan nih, makanan kayak mie, gitu, mie, lumpia. Sebenarnya unexpected sih, kita nggak ada rencana bikin kopi sama sekali karena saya sendiri bukan terlalu peminum kopi ya gitu. Tapi teman-teman yang kayak menghasut banget, bikin dong kopi juga. Sekarang kayak kalau nongkrong nggak ngopi itu nggak seru gitu. Jadinya oke lah, saya research semua, nyari mesin kopi, belajar bener-bener dari awal, terus keliling ke roastery, cari sampel-sampelnya, nyoba-nyobain satu-satu. Jadi dari yang emang nggak terlalu minum kopi, akhirnya dipaksa harus nyobain satu-satu gitu, sampai akhirnya ketemu biji kopi yang bahkan saya nggak suka kopi tapi pengen terus minum gitu. Akhirnya kita nyoba bikin ini dengan resep yang seperti kita namain Kinka Kopi Susu itu, yang signature-nya kita. Nanti semoga bisa diterima sama masyarakat semuanya. Kalau ditanya siapa sih target pasarnya untuk Kinka, sebenarnya untuk semua ya. Aku pengen banget punya tempat itu yang nyediain kayak makanan enak, comfort food yang kayak homey food gitu. Tapi tempatnya nyaman, buat nongkrong, buat bawa anak-anak pun nyaman, bawa teman, bawa keluarga nyaman. Tapi dengan harganya yang sangat terjangkau sih. Jadi dari sini kita juga usahain benar-benar yang harganya masih bisa diterima masyarakat, yang nggak cuman kayak aduh occasionally lagi ada tanggal muda baru ngafe gitu. Pengennya yang
setiap hari pun ngapain nyaman enak nyaman, itu juga pasti nggak berat di kantong kayak gitu sih. Harganya ya coba kita lihat deh. Kita mulai dari 18.000 tuh. Kalau menu utama seperti mungkin kayak mie ini ya, ini udah porsi cowok nih gitu. Ini hanya 20.000, apalagi kita sekarang lagi ada promo cuma 12.000. Jadi sudah harusnya bisa ramah di kantong, makan kenyang, enak. Kalau lokasi ini mungkin jodoh-jodohan sih sebenarnya ya, tempatnya kita udah incar agak lama, terus tapi sempat nggak jadi karena ada masalah pribadi, terus setelah selesai ternyata masih available, akhirnya kita pilih sini. Tapi terutama juga sih sebenarnya karena saya emang beredarnya di daerah sini setiap hari ngantar anak sekolah. Setiap hari kita tuh suka bingung makan mana ya, bisa ngantar anak sekolah, bisa aktivitas tuh kemana ya gitu. Akhirnya nyarinya yang daerah Renon karena kita pikir juga banyak banget ya sekolahan di sini, kantoran yang mungkin pengen nyari makanan murah tapi tempatnya nyaman. Akhirnya kita coba di sini dulu. Semoga sih bisa cocok dan lancar ya. Kalau ditanya apa sih yang bikin kita tuh beda ya sama tempat lain, mungkin karena menu-menu yang kita siapin di sini tuh benar-benar kita prepare from heart ya. Kita nyari-nyari bahan tuh juga kayak misalnya kopi jadul tuh kayak kopi tubruk tuh bukan yang cuman kita beli pinggir jalan lah. Gimana saya research sih sampai ke berapa desa gitu. Saya cariin benar-benar kopi-kopi asli dari desa-desa yang masih dari petaninya langsung. Saya cobain berapa jenis dan saya juga kirim sampel ke teman-teman yang emang penyuka kopi itu berapa orang sampai terdapat votingnya. Ini nih kopi tipe yang kayaknya pada suka kayak gitu, juga kayak kopi susu, makanannya juga kayak waktu sebelum kita launch ini kita juga ngundang berapa grup teman-teman, ada yang berbagai grup ya, mungkin dari yang punya anak, ada yang penyuka kopi, ada yang punya tapak, kita tes semuanya ke mereka sampai benar-benar kayak tercapai nih menu-menu yang emang kayak semua approve gitu. Jadinya kita benar-benar pengen nyari menu yang cukup bisa diterima masyarakat dan yang pasti kita benar-benar bikin sepenuh hati sih, kita racik satu-satu gitu. Oke, kalau di Cinta Itri ini sih orang-orang pada nyari Godiva ya. Jadi Godiva itu menu yang paling best seller nih, yang orang-orang pada cari. Jadi apa sih itu Godiva? Nah, jadi Godiva itu menu signature kita. Jadi Godiva itu basically kayak minuman coklat yang ada sirup stroberinya. Nah, mau lihat cara buatnya? Oke, jadi kalau misalnya di Kinka ini, itu sistemnya customer datang langsung ke kasir buat lihat menu, tapi menunya boleh dibawa ke meja dulu kok. Nah, kalau kalian udah fix mau pesan minum atau makan apa, kalian bisa balik lagi ke kasir buat jabarin menu-menu yang udah kalian pesan tadi dan langsung bayar deh. Nah, pembayarannya itu bisa macem-macem, bisa cash, bisa debit, bisa QRIS, apa aja deh terserah kalian. Kalau menu best seller kita sih tetap pasti di mie ayam ya, karena ini emang udah menu utama kita dari bertahun-tahun jualan. Harganya juga affordable, tapi porsi dan rasa boleh diadu. Terus yang second best sellernya tentu yang kecombrang ya, karena emang nggak banyak dia di mana-mana tuh susah nyari kecombrang, dan ternyata banyak sekali yang suka ya kesini tuh benar-benar khusus cuma nyari mie ayam kecombrang atau nasi ayam kecombrangnya gitu. Untuk minumannya mungkin juga selain kopi bisa dicoba ke teh, karena saya tuh penyuka teh banget. Jadi kayak bahkan dari iced tea-nya aja saya tuh bukan cuma kayak yang es teh celup ya, tapi lebih beli kayak nyampur berbagai jenis daun teh sampai dapat yang rasa iced tea yang walaupun standar tapi
harusnya otentik sih. Kalau tantangannya mungkin karena kita tuh masih baru banget ya, belum dikenal orang juga. Terus udah gitu namanya daerah Renon tuh kan pusatnya semua ya, jadi kayak saingannya banyak banget yang sudah brand-brand gede. Jadi ya mungkin kita berharap dengan adanya sosmed, adanya Wake Up Call ini mungkin bisa membantu kita lebih eksis, lebih dikenal orang, juga bisa merambah lebih banyak customer dari berbagai komunitas, mungkin dari yang mungkin lokal, dari foreigner, dari yang mungkin yang kantoran gitu. Jadi ya mungkin kita memang harus lebih banyak ini sih bergerak di sosmednya juga, dan mungkin dibantu dengan kayak tim-tim seperti Wake Up Call ini. Kalau menu Kinka worth it apa enggak? Ya kita lihat di sini ya. Kita tuh lagi ada promo, jadi mie ayam hanya 12.000. Udah makan kenyang 12.000. Terus juga ada menu berdua, mie ayam 2, es teh 2 cuma 42.000. Tempatnya sudah kafe kayak gini. Kira-kira menurut kalian worth it nggak ya? Preparationnya sendiri sebenarnya kalau untuk makanan cepet ya, karena kita memang basicnya lebih ke makanan. Cuma karena akhirnya di set untuk ada tambahan kopi, jadinya lumayan takes time. Kita sampai 1,5 bulan untuk research dan tes menu, training pegawai gitu, untuk akhirnya bisa bikin Kinka ini. Kalau customer pasti awalnya semua dari kalangan sendiri dulu ya, dari keluarga, dari teman-teman. Terus tapi akhirnya sudah mulai banyak yang repeat datang berkali-kali, terus ngajak-ngajak teman-temannya lagi, ngajak-ngajak mungkin komunitas-komunitasnya mereka. Jadi sekarang lumayan sudah ada customer-customer baru yang saling ini ya, bertambah terus. Tempat ini cocok banget untuk keluarga, apalagi punya anak-anak, hobi banget dan pelayanannya ramah dan sangat welcome bagi kita yang punya keluarga. Kalau di sini tempatnya nyaman ya, berasa kayak tempat sendiri lah ya gitu. Kalau dari kita sendiri sih, kita berusaha pengen bikin kafe tuh yang homey banget. Jadi orang datang sini tuh berasa kayak di rumah sendiri, bebas nongkrong, bebas kayak mau angkat kaki, duduknya juga boleh, nggak apa-apa. Jadi kayak benar-benar dia berasa rumah. Silakan ngobrol dengan staff kita juga. Jadi staff kita juga kita sudah infokan, kita training mereka juga sebisa mungkin seramah mungkin sama customer. Anggap itu semua keluarga. Seperti itu sih kita kalau di sini. Sama juga di dapur juga kita berusaha karena masih awal-awal juga kita masih full standby di sini, jagain benar-benar kualitas mutu-mutunya makanannya sendiri. Kita tes semua dari awal pagi, masih kualitasnya masih fresh atau enggak gitu juga, dan kita berusaha sajikan secepat mungkin juga biar enggak nunggunya lama. Kalau untuk waktu nyari staff ya, jadi kita buka loker, terus dari sekian banyak CV tuh kita pertama seleksinya tuh lihat mana sih kira-kira kok kayak nyaman dilihat yang pastinya, dan waktu kita interview mana sih yang ngeklik sama kita gitu loh, kayak nyambung aja diajak ngomong, terus juga ramah yang pasti. Kalau di sini sih kita rules utama tuh jujur ya, saya nggak mau misalnya berbuat salah nggak apa-apa gitu, misalnya mecahin barang, mecahin apa, kita nggak masalah, tapi tolong jujur gitu aja sih. Kalau kita di sini intinya gitu, saya selalu dari awal rapinya ke itu juga, yang penting bersih dan ramah ke customer, karena kita kan konsep kafenya juga lebih ke homey ya, jadi pengennya dari staff pun bisa bikin customer tuh ngerasa kayak di rumah gitu. Seperti yang kita tahu ya, sekarang benar-benar sosmed tuh pengaruh banget, dan mungkin karena kita masih awal dan masih belum banyak bisa main di sosmed, makanya kita tuh benar-benar terbantu banget dengan adanya Wake Up Call ini yang bisa bantu kita untuk manage sosmed kita, bikinin konten yang lebih bermutu kayak gitu. Jadi benar-benar terbantu banget sih kalau ada Wake Up Call ini. Karena Kinka tuh emang awalnya dari produk rumahan, jadi
kita tuh dulu awalnya udah jualan yang frozen, kemasan gitu untuk hampers, untuk dibawa keluar kota. Jadi nanti juga di sini akan available juga kemasan-kemasan frozen yang jadi kayak bisa dimasak di rumah. Misalnya kalau lagi males tuh keluar rumah, hujan deras, tapi lapar gitu. Kita tuh sebenarnya udah punya produk frozen ya. Jadi tinggal di rumah tuh tinggal dimasak instan banget, sudah jadi masakannya rasanya seperti vitamin persis. Jadi selain itu produk-produk yang bisa in the takeaway, kita juga nyediain produk yang itu bisa dijadikan hampers untuk di hari raya, hari besar, mungkin untuk ulang tahunan. Juga dengan kita nyiapin kemasan yang cantik, jadi layak banget nih untuk dikasih ke relasi nantinya di hari-hari besar. Kalau harapan kedepannya tentunya pengen banget Kinka ini bisa jadi kayak rumah kedua buat customer-customer kita. Jadi mereka tuh feel free untuk nongkrong apapun, main game di sini, mau ngerayain acara-acara apapun bisa di sini. Jadi udah ada kayak merasa ini rumah kedua kalian di sini nantinya. Tentunya tetap dengan suasana homey yang harganya tetap affordable buat semua. So, thank you banget buat Wake Up Call yang sedang ngeliput kita. Jadi buat pelaku usaha lainnya yang pengen punya liputan bermutu, berkualitas, bisa langsung ke Wake Up Call. Wake Up Call, a call for success.